Menurut Harun Nasution, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Kemajuan intelektual berikut ini akan diuraikan secara singkat bidang-bidang keilmuan yang mengalami kemajuan. Yang pertama, bidang filsafat. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah yang dilahirkan di Saragossa. Kemudian dalam bidang kedokteran yang sangat terkenal adalah Ibnu Sina atau kita kenal dengan Avicenna. Ia adalah tokoh yang paling terkemuka di bidang ilmu pengetahuan kedokteran. Kemudian dalam bidang astronomi bermunculan para pakar seperti Ibnu Yahya atau Ibrahim Ibnu Yahya An-Naqqas. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Selanjutnya adalah dalam bidang matematika. Yang terkenal adalah Al-Khwarizmi sebagai tokoh astronomi juga, dan beliau juga ahli dalam bidang geografi. Selanjutnya dalam bidang fisika ada Abdurrahman Al-Khazini yang telah menulis kitab Mizanul Hikmah. Dalam bidang fisika juga Al-Kindi termasuk di dalamnya, karena selain dalam pakar filsafat, Al-Kindi juga seorang fisikawan muslim. Kemudian dalam bidang kimia ada Jabir Ibnu Hayyan. Beliau adalah masternya ilmu kimia yang diakui oleh dunia pada waktu itu. Dan masih banyak lagi dalam bidang intelektual mengalami kemajuan di masa lalu. Lalu kemajuan kebudayaan dan bidang arsitektur. Yang pertama diantaranya sebuah masjid atau museum terkenal dengan nama Hagia Sophia. Asalnya adalah sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia yang dirubah menjadi masjid ketika ditaklukkan tentara Islam. Kemudian di banyak negeri Timur Tengah masih dijumpai kincir angin untuk menaikkan air yang dibangun berabad-abad yang silam. Kincir-kincir ini masih berfungsi hingga sekarang. Lalu kemudian di beberapa kota gurun pasir juga masih dijumpai sistem distribusi air bawah tanah yang disebut khana. Kemudian Masjid Sultan Ahmed yang berhadapan dengan Hagia Sophia dan merupakan ikon Istanbul. Masjid ini dibangun pada abad 16 dan satu-satunya masjid yang punya 6 menara. Kemudian di India, meski sejak masa penjajahan Inggris didominasi oleh warga beragama Hindu, sebagian besar bangunannya berarsitektur Islam, termasuk Taj Mahal. Berbagai masjid di universitas di Mesir, Damaskus, dan Istanbul masih berfungsi hingga kini, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir yang merupakan universitas tertua Islam di dunia. Nah, dan masih banyak lagi kemajuan dalam bidang arsitek yang lain dan kebudayaan. Lalu faktor apa saja yang menjadikan kemajuan peradaban Islam di masa lalu? Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Yang kedua, gencarnya gerakan penerjemahan. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Selanjutnya, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian faktor penyebab kemunduran Islam menurut pandangan Ibnu Khaldun ada 10. Yang pertama, rusaknya moralitas penguasa. 2. Penindasan penguasa dan ketidakadilan. 3. Nepotisme atau kezaliman. Yang keempat, orientasi kemewahan masyarakat. 5. Adanya sikap egoisme. 6. Oportunisme. 7. Penarikan pajak secara berlebihan.
8. Keikutsertaan penguasa dalam kegiatan ekonomi rakyat. 9. Rendahnya peran masyarakat terhadap agama. Yang ke-10, penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat. Nah, yang terakhir anak-anak, setelah mempelajari faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di masa lalu, tugas kalian adalah menentukan apa hikmah setelah mempelajari kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak Yusuf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa ma salama fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.